Om Swastiastu. Baik, pada pertemuan kali ini saya dari kelompok 9 akan mengabarkan materi 10, yaitu pegadaian dan asuransi. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama itu Gedewa Yudi Wisnu Dewanta, NIM 065. Yang kedua Imade Weda Adnyana, NIM 055. Yang ketiga Iko Masud Trisila, NIM 032. Dan saya sendiri Gede Agus Dian Saputra, NIM 060. Baik, pengertian pegadaian. Apa sih itu pegadaian? Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pinjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Terus menurut pengertian gadai dan perusahaan umum di Indonesia, yang pertama itu adalah gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang untuk mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Yang kedua, perum. Perusahaan umum pegadaian. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 di atas. Ya, selanjutnya itu tujuan pegadaian. Di sini tujuan pegadaian ada 3. Yang pertama itu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, mencegah praktik hijau, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Agar tercapai apa yang menjadi tujuan pegadaian perlu melaksanakan upaya strategis. Yang kedua, melakukan penelitian melalui lembaga keuangan formal atau informal yang melakukan praktik pelepasan uang mempunyai tujuan dan misi yang sama dengan pegadaian. Hal ini dimaksud untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan lembaga tersebut dalam melakukan operasinya. Yang ketiga, orientasi pasar. Dalam mengembangkan sayap usaha perlu melakukan reorientasi pasar karena pegadaian berkonsentrasi pada daerah perkotaan di Jawa, namun dalam pewujudan tetap berpegang pada prinsip efisien. Artinya tidak harus membangun kantor secara fisik, tetapi bekerja sama dengan perusahaan bergerak di bidang gedung perkantoran. Dengan demikian waktu dan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan relatif cepat dan kecil. Yang ketiga itu adalah kegiatan pegadaian. Apa sih itu kegiatan pegadaian? Di sini kegiatan pegadaian itu dibagi atas 4 kegiatan. Yang pertama itu pengimpunan dana. Pengimpunan dana ini sendiri berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagai besar adalah dalam bentuk dana sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya. Utang kepada rekan, utang kepada nasabah, atau utang pajak biaya yang masih harus dibayar. Yang ketiga, penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Yang keempat itu modal sendiri. Modal yang dimiliki Perum Pegadaian terdiri dari modal awal, penyertaan modal pemerintah, dan laba ditahan. Kegiatan pegadaian yang selanjutnya adalah penggunaan dana. Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Di sini dana tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: uang kas dan likuid. Perum Pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, penelitian dan pengadaan berbagai macam aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap berupa tanah, bangunan, sedangkan inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan Perum Pegadaian, namun sangat penting agar kegiatan dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga itu produk dan jasa Perum Pegadaian. Produk dan jasa Perum Pegadaian yang ditawarkan Perum Pegadaian kepada masyarakat meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Yang ketiga, penitipan barang. Dan yang keempat, jasa lain. Jasa lain di sini dimaksud di samping ketiga jasa tersebut, kantor Perum Pegadaian tentu juga menawarkan jasa lain seperti kredit pada pegawai yang dengan penghasilan tetap, gold counter, atau tetap tempat penjualan emas.
Yang keempat, kegiatan pegadaian adalah portal Perum Pegadaian 2005 sampai 2009. Menjelaskan bahwa produk dan layanan pegadaian sebagai berikut. Ada 9 produk yang ditawarkan. Yang pertama itu adalah kredit cepat aman (KCA). Yang kedua, kredit angsuran sistem fiduasi. Yang ketiga, kredit angsuran sistem gadai. Yang keempat, gadai syariah. Yang kelima, jasa taksiran. Yang keenam, jasa titipan. Yang ketujuh, Krista. Yang kedelapan, Ahran untuk usaha mikro kecil. Yang kesembilan, Mulia. Baik, segitu pemaparan dari materi saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Komang Sutrisila. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan, barang perhiasan, kendaraan, barang elektronik, barang rumah tangga, mesin-mesin, tekstil, serta barang lain yang dianggap bernilai oleh penggadai. Yang kedua, barang yang tidak dapat digadaikan meliputi binatang ternak, hasil bumi, barang dagangan dalam jumlah besar, barang yang cepat rusak atau busuk atau susut, barang yang amat kotor, kendaraan yang sangat besar, barang-barang seni yang sulit ditaksir, barang yang sangat mudah terbakar, senjata api, barang yang disewa belikan, barang milik pemerintah, serta barang ilegal. Yang ketiga, penaksiran. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang akan diterima dari calon pinjaman terlebih dahulu yang harus ditaksir nilainya oleh petugas penggadai. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut. Pertama, barang kantong, meliputi emas dan permata. Yang kedua, barang gudang, meliputi mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pemberian pinjaman. Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlah untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan. Pertama, pelunasan. Sesuai dengan syarat yang telah ditemukan, pada waktu pembelian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Yang kedua, pelelangan. Penjualan barang yang dijadikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan melalui Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal berikut terjadi. Yang pertama, yang kemungkinan terjadi pada saat pinjaman habis atau jatuh tempo. Kedua, pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan. Berikutnya, hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari pokok pinjaman, sewa modal atau barang, biaya lelang. Selanjutnya, manfaat. Bagi nasabah, manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Perum Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Maka, nasabah juga dapat memperoleh manfaat berupa penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nah, manfaat untuk bagi Perum Pegadaian. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Dan yang terakhir, pelaksanaan dari misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara relatif sederhana. Selanjutnya adalah asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak pertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran
yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu. Baik, selanjutnya adalah asuransi. Menurut ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenement atau peristiwa tidak pasti. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Weda Adnyana. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang beberapa hal penting mengenai asuransi. Dalam asuransi ada beberapa hal penting yang perlu diketahui, di antaranya merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian tersebut bersifat adhesif, artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi. Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tertanggal 20 April tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terdapat dua pihak di dalamnya, yaitu penanggung dan tertanggung. Namun dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan. Adanya premi sebagai bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakannya perjanjian asuransi. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya ada tujuan asuransi. Tujuan asuransi dibagi menjadi dua, yaitu pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian. Pengalihan risiko. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Yang kedua, pembayaran ganti kerugian. Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Selanjutnya, berlakunya asuransi. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi. Walaupun polis belum diterbitkan, penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara dan dibayarnya premi. Selanjutnya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gedewa Dwi Dewanta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai polis asuransi. Yang pertama yaitu fungsi polis. Menurut ketentuan pasal 225 Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akte yang disebut juga polis, yang membuat kesepakatan dan syarat-syarat khusus serta perjanjian-perjanjian khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, diantaranya yaitu penanggung dan pihak tertanggung, dalam mencapai suatu tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan suatu alat bukti yang tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti yang tertulis, maka pihak yang khususnya tertanggung wajib memperhatikan kejelasan isi polis. Yang kedua yaitu isi polis. Menurut ketentuan pasal 25 KUHD, setiap polis terkecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus sebagai berikut, yaitu hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi, nama tertanggung untuk diri sendiri dan pihak ketiga, uraian yang jelas mengenai benda-benda yang diasuransikan, jumlah yang diasuransikan atau nilai penanggungan, bahaya-bahaya, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggung penanggung. Selanjutnya itu premi asuransi. Umumnya semua keadaan terlalu dihelat oleh penanggung dan pihak tertanggung. Selanjutnya itu untuk jenis asuransi kebakaran, pasal 287 KUHD menentukan bahwa di dalam polisnya harus menyebutkan pula yang pertama yaitu pihak dan batas barang tetap yang dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu penanggungnya. Yang ketiga yaitu sifat dan penanggungan barang-barang bangunan yang batasan-batasannya selama itu juga mempunyai pengaruh terhadap penanggungnya.
Yang keempat yaitu nilai barang yang dipertanggungkan. Yang kelima yaitu letak dan batas bangunan atau tempat di mana barang bergerak yang dipertanggungkan. Yang ketiga yaitu jenis klausula asuransi. Dalam perjanjian asuransi sering dibuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas, polis yang lazim disebut klausa asuransi, yang maksudnya itu mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Berikut ada jenis-jenis klausula, yaitu yang pertama klausula primer atau risiko, klausula all risk, klausula total loss only, klausula sudah diketahui atau all seen, klausula renunciasi atau renunciation, klausula free particular average atau FPA, klausula riot strike and civil commutation atau RSCC. Dan selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan. Bankers klausul atau klausula bank adalah suatu klausula yang tercantum dalam polis yang hanya dicantumkan oleh pihak bank, di mana polis secara tegas dinyatakan bahwa pihak bank sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa terjadinya kerusakan pada jaminan yang diasuransikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi. Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua besar, yaitu asuransi kerugian jiwa dan asuransi jiwa. Yang pertama yaitu asuransi kerugian, terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi kehilangan dan kerusakan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, dan asuransi kredit. Kemudian asuransi jiwa terdiri atas tiga, yaitu asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, serta asuransi jiwa kredit. Batalnya asuransi. Tanggungan asuransi karena hakikatnya pada merupakan suatu perjanjian, maka ia dicantumkan dalam risiko batal yang dapat disebabkan pemenuhan syarat-syarat syariah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, KUHD mengatur tentang ancaman apabila asuransi perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Yang pertama yaitu memuat keterangan yang keliru atau tidak benar bila tertanggung tidak mengetahui hal-hal yang menjadi kewajibannya. Yang kedua yaitu memuat suatu kerugian yang salah satu perjanjiannya asuransi ditandatangani oleh pasal 3269 KUHD. Memuat ketentuan bahwa pertanggungjawaban pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajiban yang akan datang, yaitu diatur dalam pasal 272 KUHD. Terdapat suatu akal cerdik, penipuan, kecurangan dan dari si pihak tertanggung, yaitu diatur dalam pasal 222 KUHD. Kemudian objek pertanggungjawaban menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan atau atas sebuah kapal, baik kapal Indonesia atau kapal asing yang dipergunakan sebagai pengangkut oleh objek penanggung. Menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dalam pasal 599 KUHD. Kemudian sanksi-sanksinya. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasal mengenai sanksi administratif diatur pada pasal 70, yaitu orientasi jasa keuangan berwenang mengenai sanksi administratif kepada setiap orang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Yang selanjutnya yaitu pasal 71 diatur dalam ayat 1 sampai 2, yang pasal 2 terdiri atas A sampai I, kemudian pasal 3 terdiri dari satu bagian, pasal 4 terdiri dari satu bagian, kemudian pasal 72 mengenai dalam perusahaan asuransi diatur dalam pasal 1 dari A sampai E, kemudian ayat 2 dan ayat 3 sampai ayat 5. Kemudian sanksi pidana diatur dalam pasal 73, yaitu ayat 1 sampai 3, kemudian pasal 74 ayat 1 sampai 2, kemudian pasal 75 sampai dengan pasal 82. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian kami akan lanjutkan mengenai sesi tanya jawab di Google Classroom. Apabila yang ingin bertanya silakan, yaitu maksimal 3 orang. Saya tutup dengan Parema Santi. Om Santi 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 Om.